Prak! Sekaligus. Pertahankanlah tempat kita masing-masing. 2. Kapal terbang itu belok. Meledak gitu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Seperti yang aku tekan, dapat Gunung Subah. Merdeka, merdeka, tetap merdeka. Indonesia, sudah 78 tahun usiamu. Tidak terasa. Kini badanku telah rapuh dan lunglai. Tanganku bergetar. Tidak seperti dulu jiwaku berkobar. Tapi semangatku masih tetap sama. Seperti saat aku memperjuangkanmu untuk merdeka. Saya lahir di Sukarami. Tahun 1900. Aku lahir dipegang Belanda. Lah besarnya dipegang Belanda. Syair lagu yang selalu terngiang di telingaku. Entah itu membuat degup jantungku semakin kencang, terngiang kisah di masa itu, atau justru membawa kedamaian untuk kami. Mioto kaino sora kete, yokuji cuta kaku kangaya keba, tengkino saiki hacura-cuto. Di bawah odoru oyasima osa irono somoni gumoni. Jadi tahun 45 saya masuk Tentara Hitam. Tentara Hitam itu yang dinamakan PKR tuh. Kalau dulu rakyat ini bilang itu, ini apa? Serdadu. Sebab kita kan lananggung diinjak-injak bangsa asing itu kan.
45, 46, 47. Itulah 3 tahun kami di hutan. Ada perintah tahun 40 ini 8 itu kan, seluruh yang ada di hutan balik ke dusun, kita menang. Nah, kita tekan balik kalau. Nah, lah balik kalau masyarakat dusun, itulah baru dibentuk TNI ini. Jadi tentara Indonesia sudah menduduki Indonesia, Belanda itu diusir, dikembalikan ke negeri beliau. Nah, jadi alat, senjata, sekecil-kecil senjata, sebesar-besar senjata Belanda tidak diperbolehkan dibawa pulang. Ketika masa itu tiba, kemenangan untuk Indonesia, sukacita anak bangsa pun tak terbendungkan. Kalau mengingat yang dulu dengan sekarang, tidak ada bandingnya. Seperti yang aku tu kan, dapat Gunung Subah. Ya. Lah kelewatan. Ya. Kelewatan riangnya, kelewatan kemajuannya, kelewatan kemewahannya, galau-galau kelewatan. Setinggi langit rasanya. Seluruh kita Indonesia, ya, dapat tidak lagi dipegang Belanda, Inggris, Jepang. Kita dapat bikin pemerintah dewe, presiden dewe, menteri dewe, polisi kita dewe sama kita. Kalau alat negara ini, kita lah yang buat. Nah, Allah mengabulkan permintaan kita kan, dapat Indonesia merdeka. Itu kami dulu bersemangat, merdeka, merdeka, tetap merdeka. Nah, itu kami dulu. Perang Belanda itu mulai dia masuk di pulau kita ini, dia pakai kapal terbang. Kapal terbang turun, Belanda itu turun, masuk di mana dia nak nginap kan. Ada dari udara Belanda dulu, ada dari kapal laut. Jadi Bengkulu ini juga dikepung sebenarnya ketika 47-49 lewat laut juga, lewat udara juga diserang dan juga lewat darat. Perintah itu kan mulai dari presiden itu, dari Soekarno kan, pertahankanlah tempat kita masing-masing. Bilang Soekarno, dipertahankan sendiri-sendiri. Jangan lagi kita itu nak diinjak-injak bangsa asing itu. Bagaimana supaya kita menang? Itulah orang Bengkulu.
Pokoknya 4 lahan di daerah Bengkulu. Nah. Kepalanya dulu Pak Berlian. Ya. Panglima Berlian. Panglima Berlian TT2 Sriwijaya. Nah. Melawannya Nianto sebenarnya Nian. Melawannya itu dengan alat ini, alat darurat. Aku dulu senjata aku melawan Belanda itu keris sama bambu runcing. Itulah kemana be aku pakai tongkat bambu runcing. Senjata aku ada di pinggang keris. Kalau yang pedang mungkin dengan parang atau dengan keris itu memang senjata yang sudah banyak di kita. Senjata itu sangat banyak yang digunakan oleh masyarakat umum. Apa yang ada? Nah, bambu runcing adalah lambang daripada simbol perjuangan kita, bambu runcing. Karena dengan bambu runcing kita bisa mengusir. Nah, penggunaannya mungkin ada bukan dipegang begitu saja, mungkin ada juga yang dilemparkan seperti orang melempar lembing gitu kan. Jadi begitu ada kelihatan tamu atau dia musuh, dia langsung lempar dan kena. Nah, itu yang menjadi mempergunakannya itu lebih simpel daripada senjata bagi orang-orang kita pada masa itu. Sehingga tidak ada kesulitan sebenarnya apapun ketika masa itu yang bisa dijadikan senjata mengusir penjajah ya digunakan. Pokoknya Bengkulu ini pertahanan untuk melawan Belanda kokoh. Dibantu orang Belanda dari Palembang. Itulah Belanda itu keluar dari benteng menduduki Karangtinggi. Baru dia bersatu dulu. Ada di Karangtinggi, ada di Tabapanjung, Belanda. Kami dulu waktu kami menar-manir ini kan, menjalankan dinas. Kapal terbang itu menjatuhkan bom. Di dusun Penanding 2 biji. Harinya hari Selasa. Yang jatuhnya di tempat itu, tempat orang kan, tempat sejarah itu, tidak meledak. Di jatuhnya sebuah lagi itu, jatuhnya di belakang rumah laut, namanya. Meledak, itulah rasik Bapak Amer ini dulu. Kena ledakannya itu. Nah, sudah itu kan, sudah meledak di Penanding, kapal terbang itu belok. Dijatuhkanlah di Pondok Kubang. Meledak situ, kucar kacir sinyonya. Di Pondok Kubang itu, hari itu pekan, hari Selasa itu. Nah, kita tahu bahwa di agresi kedua memang Belanda melakukan serangan yang besar-besaran. Bahkan di wilayah Bengkulu pun dia menjatuhkan bom dari pesawat. Itu pun ada ya ketika masyarakat melakukan kegiatan jual beli di pasar, Belanda melakukan penyerangan atau menjatuhkan bom. Itu terjadi di Pondok Kubang. Nah, memang ketika yang sekarang saja yang sering didengar, itu di Pondok Kubang itu terjadi kebakaran hebat. Karena kita tahu ya, rumah pada masa itu kan masih berbentuk atapnya rumbia, kemudian dindingnya papan, sehingga terjadi kebakaran hebat akibat penyerangan-penyerangan itu. Tidak bisa berhadapan, kami itu ngimbang. Mana kami lawan kalau berhadapan? Ribuan orang itu diserot Albar. Kami itu politik. Nah, kalau ini sepertinya kan ada ini nurun. Seperti di Karangtinggi kan Dusun Baru Padang Demang. Nah, yang 2 regu ini pakai bambu runcing. Sebelah situ tebing itu 10, 1 regu kan. Ada komandannya, ada. Sudah itu kan, sebelah sini 10 pakai bambu runcing. Ada mobil Belanda dari Bengkulu itu turun,
bendera ini, apa namanya tuh, kibar di hutan tuh. Kibar itu kan pas mobil ini apa namanya Belanda itu kan, naik, brak sekaligus. Orang 10 menjatuhkan tembak tuh. Dulu hutan pinggir jalan tuh. Hutan tuh yang ini menutupi jalan tuh nah. Sudah itu kami lari masuk hutan lagi. Mereka melakukan perang yang namanya gerilya itu. Gerilya itu adalah menyerang kemudian menghilang. Itu menyerang lagi kemudian menghilang. Nah ini yang membuat orang Belanda itu sangat bingung. Karena mereka tidak tahu wilayah yang ada mereka masuki ini. Bahkan salah satu data-data yang ada, foto mungkin ada tersimpan di Museum Akagani Palembang. Itu mereka telah menyerang tahun 48, mereka kembali ke Curup dulu. Nah, setelah mereka gerilya, dia kembali ke kota, kemudian menghilang lagi. Nah, jadi ini adalah dokumen-dokumen sempat ada gitu kan, tapi tidak ada mungkin di Bengkulu, sangat sedikit sekali, tapi di Museum Akagani di Palembang itu tertera sekali bahwa ketika selesai melakukan gerilya dan kelihatan musuh sudah tidak lagi di kota, mereka kembali lagi ke kota. Dia Belanda dulu pakai senjata, mati segala, kita tidak ada. Cuma akal inilah gitu. Yang dilakukan oleh pejuang, walaupun dengan senjata yang sangat sederhana, ya, para pejuang kita membuat senjata sendiri, yaitu yang di wilayah Sumatera Selatan dikenal dengan adanya meriam kecepek. Nah, Bengkulu juga sangat tren itu meriam kecepek, ada senapan kecepek, sehingga kelihatan pertempurannya tidak sehebat yang ada di Jawa, tapi kita tetap kecil-kecil, tapi membuat Belanda juga sangat takut untuk wilayah Bengkulu ini. Ku bersabar, ku menahan. Ku tertegun dari lelahnya kehidupan. Aku harus terus bertahan dari segala kebobrokan. Akankah ada pada suatu masa di mana orang-orang menahan tetesan air mata dan harus bertahan dari lelahnya kehidupan? Saya itu sebagai anaknya, sebagai anggota veteran untuk memperjuangkan Indonesia ini bangga sekali. Karena kenapa kita tidak bangga? Untuk memperjuangkan rakyat Indonesia ini bukan main daripada pertumpahan darah. Di titik akhir hayatku, aku hanya ingin negara turut menghargai jasaku.
jasa-jasa teman seperjuanganku tidaklah besar, hanya untuk penyambung hidupku. Nah, yang mantan-mantan pejuang itu masih banyak yang jelas itu yang belum terinventarisir karena mungkin mereka juga atau nggak mau daftar atau kesulitan lain dan sebagainya, kita nggak ngerti gitu. Kalau atau juga ada yang nggak ngerti prosedur pelaksanaannya kayak apa kan gitu. Masalah veteran-veteran itu kadang-kadang kita negara administrasi, yang dipentingkan adalah administrasinya jelas, maka akan diurus oleh negara gitu. Sebab banyak veteran yang karena ketidaktahuan atau juga malas katanya, seolah-olah itu adalah panjang ceritanya, kalau sekarang bilang itu ribet, tapi ya itu bukan, karena ada masalah administrasi yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga kalaupun itu ada akan ada mereka mendapatkan tunjangan veteran itu dan hak lainnya selain dari tunjangan itu, mungkin dari kabupaten, dari mana pun ada. Setiap ada perayaan mereka juga diundang biasanya, asal jelas mereka kriterianya dan punya KTA, kartu anggota veterannya itu, dan itu kan ada yang mengurusnya sendiri gitu kan di Kominfet itu. Nanti kita cek secara administrasinya, kalau memang memenuhi syaratan nanti kita ajukan. Kita juga nggak mau menghambat para pejuang-pejuang untuk mendapatkan suatu kehormatan untuk negara, ya kan? Karena beliau memang berjuang, ya kita akan ajukan, ya. Jadi saya berharap juga kepada seluruh masyarakat, ya masyarakat, kalau memang ada para pejuang-pejuang, tetapi memang kita ini ada persyaratan. Kalau memang persyaratannya silakan menyesuaikan. Nanti kita akan salurkan. Kalau aku udah tahu menang itu, apa saya udah dapat, aku dapat, terserahlah. Dapat aku ambil, dah dapat, tidak pula. Ada dikasih, saya ambil, tidak sudah. Saya ini tahu saya apa yang dikasih karena Allah. Indonesiaku, damailah sampai akhir hayatmu. Merah putih bendera pusaka, warna lambang bangsa Indonesia.